pagi, anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Depok Lama yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan, anak-anak sehat, guru-guru sehat, semua sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kita semua. Walaupun kita masih ibadah online, padahal ini tahun baru tahun 2022, tapi tidak apa-apa ya sayang ya. Kita tetap bersemangat dan jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa secepatnya ibadah offline lagi. Baiklah, semua anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati, pikiran kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kareta undang semuanya untuk berdiri. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus atas kebaikannya yang begitu luar biasa di sepanjang tahun lalu. Dan biarlah kiranya di tahun ini juga Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua. Kita mau katakan banyak yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
Kareta berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat rahmat-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih atas kesehatan, atas berkat yang terus Kau berikan bagi kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Engkau pimpin, Engkau urapi setiap hati kami. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Wow, semuanya hebat-hebat, tapi masih berdiri loh. Coba Kareta mau dengar suara anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Depok Lama. Kalau Kareta bilang haleluya, kalian jawabnya puji Tuhan. Kareta bilang puji Tuhan, kalian jawabnya haleluya. Kalau Kareta bilang haleluya puji Tuhan, semuanya katakan amin ya. Ini yel-yel dari Pantai Kosta loh. Oke, siap ya? Haleluya. Ya, baru sedikit. Kelas Ruben masih malu-malu, ulangi lagi lah. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, semuanya hebat. Baiklah, tidak ada yang duduk. Kita hari ini mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bersenang-senang, kita mau menari buat Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kalau bahagia artinya wajahnya tersenyum. Ayo Kareta mau lihat dari sini, mana wajah anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang sedang tersenyum buat Tuhan Yesus. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara. Ayo mana suaranya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
semuanya boleh bahagia karena tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan Yesus buat kalian semua. Dan di tahun 2022 ini mungkin anak-anak masih bilang, aku masih ragu kak, aku masih takut kak. Enggak usah takut, karena asal kalian percaya dan Kareta juga percaya kalau tahun 2022 ini kita pasti bisa karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Kita masih berdiri loh sayang, kita mau menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa, big or small. Semuanya pakai gerakan ya, ayo kita mau menari buat Tuhan Yesus, big or small. Tuhan Yesus pasti senang dengan pujian dari adik-adik semuanya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengatakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Anak-anak boleh angkat tangannya sebagai rasa hormat kalian terhadap Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Yesus sahabatku. Yesus
besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Kita mau nyanyikan dari awal, katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Coba Kareta mau dengar suara anak-anak saja, katakan sampai ku besar nanti, sampai ku besar, katakan sampai di surga nanti, di surga ku kan ingat selalu, ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita mau katakan sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Sekali lagi katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah hadir di dalam pujian kami. Dan kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati semua kakak-kakak yang sudah melayani-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, konsentrasi, dengar-dengaran pada saat firman-Mu disampaikan. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh bertumbuh menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali loh kakak bisa menyapa adik-adik kembali di tahun yang baru, tahun 2022. Kakak bersemangat sekali loh adik-adik. Kakak juga yakin adik-adik di rumah pasti sudah sangat bersemangat dalam beribadah tadi. Adik-adik, tema cerita kakak pada minggu ini adalah menomorsatukan Tuhan. Kakak akan bercerita tentang seorang pelari bernama Eric Liddell. Adik-adik pernah dengar gak ya kisah tentang Eric Henry Liddell? Kakak akan menceritakan untuk adik-adik ya. Eric adalah seorang pelari yang sangat hebat adik-adik. Pialanya begitu banyak sekali di rumahnya adik-adik. Sejak masa SMA di sekolah, dia sering sekali berlatih 100 meter. Setiap kali dia berlari adik-adik, dia berkata dalam hatinya, "Aku berlari untuk Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik." Setiap kali lomba, Eric sering sekali memenangkan perlombaan yang diadakan adik-adik. Sehingga pada suatu hari, pada saat diadakan Olimpiade, Eric dipilih oleh negara Skotlandia untuk mewakilinya sebagai atlet lari jarak 100 meter. Pada saat diumumkan adik-adik, ternyata lomba lari itu diadakan pada hari Minggu adik-adik. Kemudian dengan berani, Eric berkata kepada ketua panitia, "Maaf Pak, aku tidak bisa mengikuti ikut lomba lari ini." "Loh, mengapa kamu tidak bisa ikut lomba lari? Ini adalah kesempatan hebat yang luar biasa. Semua atlet sangat menginginkan perlombaan ini mewakili setiap negaranya." Eric berkata kepada panitia ini, "Tapi maaf ya Pak, lomba ini diadakan pada hari Minggu. Saya akan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Tuhan saya lebih penting daripada lomba lari ini." Seluruh keluarga Skotlandia sangat marah pada Eric pada saat itu adik-adik. Mereka sangat menyayangkan sikap Eric yang menolak perlombaan lari itu. Kemudian adik-adik, panitia pun mencari cara supaya Eric tetap bisa mengikuti lomba lari. Akhirnya adik-adik, panitia memutuskan memasukkan Eric untuk lomba jarak 200 meter dan 400 meter. Karena itu tidak diadakan pada hari Minggu adik-adik. Eric berkata dalam hatinya, "Aku belum pernah berlari sejauh 200 atau 400 meter. Aku adalah seorang pelari 100 meter. Kemudian dia berkata kepada panitia, "Tapi Pak, saya hanya berlari pada jarak 100 meter. Saya belum pernah berlari pada jarak 200 meter dan 400 meter. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengikuti perlombaan ini." Kemudian panitia berkata, "Kamu punya waktu beberapa hari untuk berlatih." "Baiklah Pak." Kemudian adik-adik, Eric berkata kembali dalam hatinya, "Saya berlari untuk Tuhan. Kali ini walaupun jaraknya lebih jauh dari yang biasa saya tempuh, saya yakin saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan saya, karena saya melakukannya untuk Tuhan." Kemudian adik-adik, pada hari yang ditentukan, Eric pun mengikuti lomba lari. Ternyata adik-adik, Tuhan membela Eric ya adik-adik. Pada saat dia berlari 400 meter, Eric dinobatkan menjadi seorang pemenang dan mendapatkan medali emas. Bukan hanya itu adik-adik, ternyata Eric dinyatakan sebagai pelari tercepat pada saat itu memecahkan rekor pelari-pelari sebelumnya. Pada saat Eric mengutamakan Tuhan di atas segalanya adik-adik, maka Tuhan membela Eric ya adik-adik, sehingga Eric boleh memenangkan lomba Olimpiade pada saat itu. Eric berkata dalam hatinya, "Hadiah ini pun aku persembahkan untuk Tuhan." Adik-adik, mengapa ya Eric begitu mengasihi Tuhan? Ternyata Eric adalah seorang anak hamba Tuhan, misionaris Inggris yang dikirim oleh negaranya ke Cina adik-adik. Pada waktu itu, Eric lahir di Cina. Dalam masa pertumbuhannya, Eric berkeinginan untuk menjadi seorang misionaris. Dia ingin memenangkan banyak sekali jiwa untuk Tuhan di negara Cina. Misionaris itu seperti pendeta ya adik-adik yang memberitakan firman Tuhan. Dia rindu adik-adik orang-orang di Cina sana mengenal lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Walaupun dia berkeluarga negara Inggris, tapi dia terbeban untuk memberkati orang-orang di negara Cina. Sehingga adik-adik pada saat dewasa, dia kembali memutuskan untuk pergi ke Cina. Dia memberitakan firman Tuhan di Cina dan juga tetap melakukan lomba lari. Dari kisah ini adik-adik, kita bisa belajar apa sih adik-adik yang paling penting dalam hidup kita? Tuhan atau hal-hal yang lain? Bagaimana kalau kita belajar mengutamakan Tuhan adik-adik? Pada saat kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Pada saat kita melakukan
apapun, saat adik-adik sekolah, saat adik-adik mengikuti lomba. Biarlah adik-adik mengikuti lomba itu bukan supaya adik-adik menang dan lalu terkenal, orang mengagumi adik-adik, tetapi kita bisa belajar, kita bisa melakukan apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam tokoh Alkitab pun adik-adik, kakak ingin menceritakan tentang seorang bapak yang juga menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga adik-adik, pada saat Tuhan meminta sesuatu yang sangat berharga dalam hidup bapak ini, adik-adik, dia berani mempersembahkan yang berharga ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Yesus layak mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Yuk kita saksikan video ini adik-adik. Selamat menyaksikan ya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Adik-adik, Bapak Abraham
ataupun Eric Liddell adalah orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana caranya untuk memuliakan nama Tuhan melalui hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Pada saat kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pembela kita adik-adik. Tuhan memberkati hidup kita adik-adik. Tuhan Yesus layak ya diutamakan adik-adik, kita nomorsatukan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Yuk, memasuki tahun 2022 ini, kakak dan juga adik-adik mau belajar melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Hari ini adik-adik, ayat emasnya kakak ambil dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kakak berharap adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita masih beribadah secara online, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita masuki tahun 2022 ini dengan sukacita, dengan penyertaan Tuhan, dengan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Sekarang, lipat tangannya menutup matanya adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami mau belajar menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami gunakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, tetap berikan kami sukacita, tubuh yang sehat, untuk kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.